Shalom, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Senang pada malam hari ini kita kembali bisa dikumpulkan dalam kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca bagian daripada firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, Bapa yang sangat mengasihi kami. Kami bersyukur buat malam hari ini ya Bapa. Kalau Engkau mengizinkan kami untuk kembali berkumpul dalam ibadah pertengahan minggu, ibadah di rumah tangga masing-masing. Bapak, mari dalam kesempatan malam hari ini sampaikan isi hati-Mu, di mana Engkau sudah melayakkan kami, menguduskan kami senantiasa lewat pengampunan-Mu, sehingga pada malam hari ini kami berkenan mendengarkan sabda-Mu. Engkau yang mengajar-ajari kami kebenaran, Engkau juga yang memampukan kami hidup di dalam kebenaran untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran oleh pertolongan Roh Kudus-Mu. Dalam Yesus Kristus kami siap membaca firman Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan kami siap untuk melakukan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Markus 13 ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-37. Kita akan baca di sana nanti. Ya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Pada kesempatan malam hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang kapan tiba waktunya Tuhan. Bapak Ibu, seringkali kita tidak pernah berpikir bahwa kita ada di dalam waktunya Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus yang kita percaya, Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, hidup, berkuasa, lalu dia pergi meninggalkan orang percaya untuk menyediakan tempat, dan dia berjanji dia akan datang kembali. Ini deretan dari khotbah tentang kedatangan Tuhan, ya, tentang akhir zaman. Tapi di sini kita melihat ada nasihat supaya berjaga-jaga. Bapak Ibu, kenapa penting sekali tentang berjaga-jaga? Ya, di ayat 33 dikatakan, kita lihat ayat 33, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Bila mana? Kapan waktu Tuhan itu tiba? Waktu Tuhan itu datang atas kita. Waktu Tuhan itu menjadi bagian kita. Terjadi atas kita. Saya selalu katakan kalau Tuhan belum datang sampai saat ini, bisa jadi kita yang datang lebih dulu menghadap Tuhan. Tapi itu bukan persoalan. Mau Tuhan yang datang atau kita yang datang duluan. Sepanjang kita tinggal di dalam janji-janji Tuhan, sepanjang kita hidup di dalam kebenaran firman yang Yesus katakan, kita tidak perlu cemas, kita tidak bergelisah, karena Yesus sudah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Pada kesempatan malam hari kita belajar ada hal yang penting yang kita mau ambil, yang kita mau petik dari pelajaran ini, tentang pentingnya kita berhati-hati. Pentingnya kita berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan atau bila mana Tuhan itu datang. Waktunya akan terjadi atas kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 37 dikatakan, apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ini berlaku untuk semua, ya, berlaku untuk semua. Supaya semua orang berjaga-jaga. Karena selalu saya katakan, siap atau tidak siap, ya, Tuhan pasti akan datang.
Ya. Tapi firman Allah mengingatkan supaya kita siap. Tapi ketika kita tidak menghiraukan, ketika kita tidak memperhatikan, ya, siap atau kita tidak siap, dia pasti datang. Namun kalau kita mengindahkan firman Allah, memperhatikan firman Allah, tentu kita orang-orang yang berhati-hati, ya. Orang-orang yang berhati-hati dengan waktu yang diberikan Tuhan. Karena soal kapan atau bila mana ini bicara waktunya Tuhan. Bila mana waktunya tiba. Sebab kita tidak tahu kapan waktunya tiba. Orang-orang yang mengerti firman Allah, mereka berhati-hati dengan waktu, dengan kesempatan yang dimiliki. Seberapa lama kita masih memiliki kesempatan di dalam waktu Tuhan? Apakah waktu ini kita pakai untuk mempersiapkan diri? Apakah waktu ini kita pakai untuk mengisinya dengan hal-hal Tuhan? Hal-hal yang rohani? Atau justru hal-hal yang lain di luar hal-hal yang rohani? Perhatikan. Berhati-hati. Ini penting. Ini nasihat berlaku untuk semua. Ini dikatakan, ini ingat-ingatan ini dikatakan untuk semua. Ya, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya, kita tidak tahu, makanya saya katakan siap atau tidak siap, ya, sehat atau tidak sehat. Ya, kalau waktu kita sudah habis, saudaraku. Tuhan belum datang pun, kita sudah habis waktu kita. Kita udah gak punya kesempatan lagi. Makanya hiduplah maksimal, hiduplah sungguh-sungguh. Hidup sungguh-sungguh, hidup berhati-hati, hidup berjaga-jaga bukan berarti kita kehilangan yang lainnya. Tapi semua kita kerjakan di dalam koridor kebenaran firman Allah. Di dalam lingkup kuasa Tuhan. Saya masih bebas menikmati. Di dalam kebenaran tentu. Di dalam kekudusan. Di dalam tuntunan firman Allah. Orang Kristen bukan menjadi orang yang kemudian dipenjarakan untuk tidak bisa menikmati. Bukan, saudara. Menikmati pun di dalam pengaruh firman Allah. Di dalam tuntunan firman Allah. Semua harus ada keselarasan dengan firman Allah, saudara. Berjaga-jaga. Kita lihat ayat yang ke-36. Supaya kalau ia tiba-tiba datang kepadamu didapatinya, ya, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Perhatikan. Hari-hari ini kalau kita mulai tidak memperhatikan hal-hal Tuhan, kita tidak memperhatikan hidup kekal di dalam surga saat ini, kita digolongkan orang-orang yang tidur, saudara. Orang-orang yang tidur ini kalau bila mana kapan Tuhan itu datang, Tuhan yang memiliki, ya yang memiliki, saudara dan saya milik Tuhan. Tuhan akan datang kepada milik kepunyaannya, kata firman-Nya. Perhatikan. Jangan sampai kita sedang didapati tidur. Ya, tidur secara rohani ini akan ketinggalan banyak hal. Ketinggalan dalam banyak hal. Bahkan dalam hal keselamatan pun bisa kita ketinggalan, saudara. Ya, jangan sampai di antara kita ada yang ketinggalan. Waktu Tuhan datang. Ya, waktunya Tuhan akan datang. Nah, orang yang berjaga-jaga tentu dia sangat berhati-hati apa ya kira-kira menyebabkan dia bisa tertidur. Ketika hal dunia sudah mulai membuai kita, angin dunia ini mulai menghembus atas kita, lalu kita mulai mengantuk secara rohani, kita mulai tidak konsen lagi dengan hidup kekal kita mulai mencintai hawa nafsu dunia kita, keinginan, hasrat kita. Sesungguhnya kita mulai dibuai dan hampir-hampir kita mulai tidur. Dan kalau kita biarkan, kita betul-betul didapati tertidur, saudara. Didapati tertidur. Orang yang berhati-hati, orang yang berjaga-jaga, dikatakan apa? Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Orang yang tidur secara rohani gak bisa buat apa-apa, gak bisa lakukan firman Allah, gak bisa, saudara. Melakukan firman Allah ini, saudaraku, hal yang sangat penting di dalam peribadatan kita. Perhatikan, lepas dari ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan, kita harus melakukan firman Allah. Kalau kita mau beroleh hidup yang kekal, yang membuat kita dikenal oleh Tuhan saat nanti kita menutup mata atau kita kembali, ya setelah waktu Tuhan tiba atas kita, waktu giliran Tuhan tiba atas kita.
kita tidak beroleh malu. Dan kita juga tetap dikenal karena kita menuruti perintah Yesus Kristus Tuhan kita. Yang membuat kita dikenal jikalau kita menuruti firman-Nya. Jadi kita harus yakin ya kalau kita dikenal Tuhan, kita harus mentaati firman Allah. Kita nggak perlu ragu kalau kita taat kepada firman Allah. Kita nggak perlu bertanya-tanya lagi, ya apakah Tuhan menyelamatkan saya? Karena jikalau kita melakukan firman Allah, maka kita tidak akan beroleh malu ketika anak manusia datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjaga-jaga adalah waktu di dalam Tuhan. Waktu di dalam Tuhan yang paling esensi adalah waktu berdoa kita. Kapan tiba waktunya Tuhan? Jikalau kita tidak didapati tertidur, tentu kita sedang berdoa. Ketika Yesus menjumpai murid-murid yang kelelahan karena aktivitas sepanjang hari. Dan Yesus sudah masuk masa-masa aniaya. Yesus sudah masuk masa-masa penyalipan. Dia berdoa dan murid-murid tertidur. Yesus berjaga-jaga sepanjang malam. Bahkan ketika Yesus hendak memilih mereka yang 12 itu. Ya saudaraku, kita lihat ayat yang ke-12 dari Injil Lukas pasal 6. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Berjaga-jaga, tidak tidur secara rohani. Kehidupan doa yang dipertahankan. Banyak sekarang anak-anak Tuhan sudah mulai berhenti berdoa. Berdoa sudah sekedarnya. Berdoa ala kadarnya. Dan mereka berpikir, tidak berdoa dan tidak berdoa sama saja. Karena tidak memahami hubungan di dalam doa itu sendiri. Doa itu menjadi hubungan yang sangat spesial kita dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara kita semua mulai menjaga hubungan kita dengan Tuhan lewat doa, saudaraku, maka waktu berjaga-jaga itu menjadi waktu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan hidup dalam kehati-hatian. Kita nggak akan gegabah, kita nggak akan ceroboh dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak akan jatuh. Sekali kita jatuh, saudaraku, agak sulit untuk bangkit. Ya, agak malu untuk bangkit. Makanya sebisa mungkin tidak jatuh. Berhati-hati dan berjaga-jaga menjadi sangat penting. Makanya berjaga-jaga dicontohkan Yesus dengan berdoa. Yesus memberikan contoh berdoa sepanjang malam. Berjaga-jaga model Tuhan Yesus ini yang harus dipakai orang-orang Kristen. Kalau tidak, ketika waktu Tuhan tiba, kita sedang didapati bukan hidup di dalam hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Kita hidup di dalam kegairahan dunia ini yang cenderung mengarah kepada dosa, kepada perbuatan-perbuatan dosa. Karena roh kita, gairah kita bawa kepada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lebih cenderung menyedihkan hati Tuhan. Kita ada di dalam situasi yang sangat genting ketika kita tidak berhati-hati. Ketika kita tidak berjaga-jaga, waktu Tuhan menjadi sangat penting bagi kita, saudaraku. Karena ketika waktu itu tiba, kita tidak akan mendapat bagian yang dijanjikan. Jikalau kita tidak tinggal di dalam waktunya Tuhan yang akan tiba bagi kita. Model berjaga-jaga yang diajarkan Yesus, yang dicontohkan Yesus, ini harus menjadi ciri orang percaya, saudaraku. Sebab kamu tidak tahu kapan waktunya. Waktu itu adalah waktu pertanggungjawaban. Waktu Tuhan melawat saya dan saudara. Perhatikan, ini waktu pertanggungjawaban, saudara. Ketika kita dipanggil Tuhan pulang, kita harus berani mempertanggungjawabkan. Bahkan ketika Tuhan menjamah hati kita, melawat kita hari-hari belakangan ini, kita harus berani menghadapi, harus berani berdiri di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di ayat berikutnya, ayat 34. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya.
dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Saudaraku, hidup ini adalah penugasan sementara. Saudara dan saya ada di muka bumi ini bukan berleha-leha, bersantai-santai dengan keselamatan yang dianugerahkan Tuhan di atas kayu salib. Tapi adalah sebuah penugasan hidup. Saudara menjadi duta-duta kerajaan Allah. Sudah menjadi model contoh dari kehidupan yang berkenan kepada Bapa. Kehidupan Kristus yang telah membayar segala dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa berkesempatan hidup layaknya sebagaimana anak-anak yang dikasihi oleh Bapa. Seperti Kristus hidup berkenan kepada Bapa. Ini tugas, ini penugasan, saudaraku. Karena semua orang diberikan ketika dia pergi naik ke surga, dan digambarkan di sini tentang apa? Tentang seorang Tuhan yang bepergian jauh dan memberikan mandat tugas kepada seluruh karyawannya, hamba-hambanya, dikatakan memberikan tugas memberikan masing-masing dengan tugasnya. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang percaya nggak menyadari hidup dalam kekristenan hanya sekedar kepingin menikmati berkat Kristus. Rasanya hampir-hampir tidak salah. Ya, rasanya hampir-hampir tidak salah. Siapa sih yang gak kepingin menerima berkat Kristus? Keselamatan dalam Kristus, hidup kekal dalam Kristus, jaminan kesembuhan, jaminan perlindungan dari mara bahaya, kesembuhan dari sakit, luput dari kekurangan. Siapa sih yang gak kepingin? Tapi setiap orang harus melampaui itu. Karena kita memiliki tugas sebagai orang yang sudah diselamatkan. Menjadi kesaksian, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi penyemangat hidup bagi banyak orang yang hampir-hampir kehilangan semangat, yang hampir-hampir binasa oleh karena tidak mempunyai semangat hidup. Keselamatan itu memberikan gairah hidup baru. Keselamatan itu memberikan kemerdekaan sejati. Sejatinya orang yang merdeka dalam Kristus lepas dari segala ikatan-ikatan dunia yang hari-hari ini sudah menjerat banyak orang percaya. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang cuma dipanggil, tapi tidak diselamatkan, saudara. Tapi kita menjadi orang yang dipanggil, dipilih dan ditetapkan untuk setia sampai akhir dalam tugas, sampai akhir dalam penugasan sementara di muka bumi ini. Ini penugasan sementara, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Tanggung jawab menjadi sangat penting, saudaraku. Maka berjaga-jaga di dalam doa ini harus kita lakukan. Sehingga kita akan hidup berhati-hati. Kita bisa menjaga pelita kita untuk tetap menyala, tidak padam. Ingat, kalau saudara dan saya tidak memiliki minyak cadangan, Roh Kudus dijanjikan sebelum dia pergi. Ketika dia naik ke surga, pergi ke surga, betul-betul Roh Kudus diberikan. Minyak itu mengalir langsung, saudaraku, agar pelita kita tetap menyala, agar gairah kita tetap berkobar di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini ancamannya adalah kasih kebanyakan orang akan menjadi suam, menjadi dingin, saudaraku. Orang menjadi hambar, tidak lagi mengasihi Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh dengan hidup kekal yang Tuhan janjikan. Padahal itu serius, saudaraku. Karena bila mana waktunya tiba, terlepas saudara nanti sadar atau tidak sadar, terlepas kita nanti siap atau tidak siap, kita akan melihat bagian kita masing-masing. Namun jikalau kita tinggal mengerjakan tugas dan tanggung jawab, hidup dalam kebenaran, hidup mentaati firman Tuhan, kita nggak tahu bila mana kapan waktu kita tiba. Mungkin Tuhan belum datang, kita sudah berangkat duluan. Itu tidak masalah. Karena Yesus berkata, di tempat aku berada, kamu pasti berada. Tapi jikalau kita tidak tinggal di dalam Dia, kita tidak sungguh-sungguh mengikatkan diri pada Dia, maaf, firman Allah tidak menjanjikan, saudaraku. Hanya dijanjikan kepada mereka yang tinggal tetap di dalam Dia. Mari kita sungguh-sungguh, kita sudah diselamatkan. Kita harus mengerjakan tugas, tanggung jawab penugasan ini dengan takut dan gentar. Sehingga saya katakan tadi, terlepas suka atau tidak suka, ketika waktu itu tiba, kita harus menerima kesukaan yang besar.
sebagai orang-orang yang memang berhati-hati, sebagai orang yang berjaga-jaga dalam mengerjakan tugas atau penugasan yang diberikan sementara ini di muka bumi ini. Sementara tugas-tugas yang kita kerjakan ada batas waktunya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 18 mengatakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Pernahkah kita berdoa, berpikir bahwa kita sedang berjaga-jaga dalam penugasan kita? Ingat, tadi dikatakan hamba-hamba itu diberikan tanggung jawab, saudaraku. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya. Ingat, sudahkah saudara dan saya merasa bertanggung jawab dengan waktu yang diberikan, dengan usia umur yang diberikan? Pernahkah kita berpikir? Atau jangan-jangan kita sudah mulai lupa bahwa hidup kita sangat terbatas di muka bumi ini. Mungkin tinggal sedikit lagi, tapi kita tidak tahu. Kita masih asik dalam dosa. Kita masih asik dalam mengikuti keinginan hati kita, kekerasan hati kita, merasa kita benar dan Tuhan yang salah. Mari saudaraku, mari hentikan, mulai siuman, mulai bangun dari ketiduran itu. Kalau tidak, Tuhan itu datang tiba-tiba. Ya, Dia datang tiba-tiba, berjaga-jaga, ya, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Ingat, itu pasti terjadi. Dan ini ucapan Yesus tentang hidup yang kekal. Ini kata-kata hidup kekal, saudara. Jika kita percaya sungguh-sungguh, kita memegang tanggung jawab yang diberikan. Setiap kita sudah diberikan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kita harus pikul. Kita harus kerjakan tanggung jawab itu. Dan penugasan itu harus kita selesaikan dengan manis. Dengan indah, saudaraku. Agar kita tidak kecewa pada akhirnya, saudaraku. Ingat, kita adalah penunggu pintu. Kita bertanggung jawab. Kita menunggu pintu. Ya, ingat, pintu anugerah, pintu keselamatan, pintu pengampunan tidak boleh tertutup, saudaraku. Ya, jangan sampai karena kehidupan kita, pintu keselamatan untuk orang lain menjadi tertutup. Sehingga orang lain menjadi tersandung karena kehidupan kita. Orang menjadi tawar hati. Orang menjadi kecewa dengan kehidupan kita. Karena pintu anugerah, pintu keselamatan, pintu pengampunan kita tutup dengan cara hidup kita yang tidak taat. Dengan cara hidup kita yang tidak melakukan firman Allah. Ya, pintu anugerah tertutup bagi anak-anak kita. Bagi orang tua kita, bagi suami, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi saudara kita. Karena kita tidak hidup dengan kebenaran. Ingat, kalau kita tidak sadar ini, sesungguhnya kita sedang tidur. Kita sedang tidur. Hari sudah jauh malam. Hampir fajar Maranatha. Tidak lama lagi Yesus datang. Ya, mungkin pagi-pagi buta. Kita tidak tahu. Ingat, ini sudah jauh malam. Hampir fajar Maranatha, saya ulangi sekali lagi. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita sedang menutup pintu anugerah. Kita sedang menutup pintu keselamatan. Kita sedang menutup pintu pengampunan untuk orang lain. Dan orang lain tidak bisa menerima kebenaran. Karena kecewa melihat kehidupan kita. Kecewa melihat cara kita beribadah. Cara kita melayani. Cara kita berumah tangga. Cara kita bersosialisasi di masyarakat. Orang akan kecewa. Mari. Kita adalah penunggu pintu. Ya. Supaya kita jangan, saudaraku, lalai, saudaraku, ya. Masing-masing dengan tugas yang memerintahkan penunggu pintu. Supaya berjaga-jaga. Jangan sampai kita tidur dalam dosa-dosa kita. Dan membuat pintu itu tertutup ketika keselamatan harus dinyatakan bagi banyak orang. Kita tidak dipanggil hanya untuk bergereja, saudaraku. Kita tidak dipanggil hanya untuk beribadah. Ya, tidak. Kita dipanggil
untuk tetap menjaga pintu anugerah Tuhan ini tetap terbuka. Pintu anugerahnya harus senantiasa terbuka bagi siapa saja. Bagi orang-orang berdosa sekalipun, gereja harus siap menyambutnya dengan kasih Tuhan. Saya rindu orang-orang yang kita jumpai bertobat sungguh-sungguh. Dimulai dari diri kita. Apalah artinya beribadah tanpa kita bertobat sungguh-sungguh? Tidak akan berarti apa-apa. Ibadah kita tidak akan berdampak apa-apa. Baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Tidak akan, saudara. Mari buat ibadah kita menjadi berkualitas. Buat keimanan kita terlebih dahulu menjadi berkualitas. Sehingga pelayanan kita, peribadatan kita sungguh-sungguh boleh menimbulkan damai sejahtera bagi banyak orang. Hidup kita dipulihkan Tuhan. Hidup kita dipakai Tuhan. Kita menjadi orang yang sangat berhati-hati dan berjaga-jaga. Yang memegang tugas dan tanggung jawab sebagai penjaga pintu. Perhatikan. Tuhan itu pasti datang. Entah malam, entah larut malam. Mungkin juga dini hari. Atau pagi-pagi buta, saudara. Kita adalah penunggu pintu. Kita harus menjaganya baik-baik. Keselamatan yang kita sudah miliki harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Ya. Takut kalau kita tidak bisa memenuhi tuntutan Tuhan. Ini akan membuat kita bergairah. Ya. Kita akan takut kalau kita tidak bisa melakukan. Sehingga kita harus berusaha terus dengan giat, dengan rajin, dengan tekun, dengan rela melakukannya. Tugas dan tanggung jawab itu. Saudaraku, kehidupan Kristus selalu terbuka bagi setiap orang. Itu terjadi di dalam kita, saudaraku. Sehingga kita penuh dengan kehati-hatian. Penuh dengan sikap berjaga-jaga. Tidak mabuk dengan dunia ini. Tidak tertidur oleh karena terbuai oleh nikmat dunia ini yang akan menyengsarakan kehidupan kita kelak. Kita ada di dunia ini. Kita harus berperan aktif, perhatikan, untuk mendatangkan keselamatan di dalam nama Yesus Kristus. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah tentang waktu Tuhan yang bila mana itu tiba, saudaraku. Kita harus sungguh-sungguh, saudaraku. Harus sungguh-sungguh. Ya, di dalam Yohanes 10 ayat yang ketiga, saudaraku. Demikian ayat yang terakhir, untuk dia, ya maksudnya gembala, penjaga membuka pintu domba-domba mendengarkan suaranya. Dan dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Dan menuntunnya keluar, saudaraku. Penjaga pintu harus membuka hidup sepenuhnya bagi gembala agung, pemelihara jiwa kita. Setiap orang yang menjadi penjaga pintu, ya sudah diberikan tugas sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan. Yang diberikan tanggung jawab keselamatan ini, yang bukan cuma untuk keselamatan diri sendiri, tapi untuk terus menjaga pintu anugerah Tuhan, pintu keselamatan bagi banyak orang, pintu pengampunan bagi setiap orang, tetap terbuka untuk dialah, untuk gembala agung itulah penjaga membuka pintu untuk domba-domba. Mari saudaraku, jadikan hidup kita alat Tuhan yang tidak tertidur, ya, sehingga kita hidup dalam kehati-hatian kita. Kita tidak hidup ceroboh, gegabah, dan mulai tidak membutuhkan Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi kita terus berjalan di dalam pimpinan gembala agung kita. Dia pasti datang. Dia pasti datang kepada milik kepunyaannya. Dia pasti memberkati saya dan saudara. Memberikan upah, kehidupan kekal. Bersama-sama dengan dia dalam kemuliaan. Kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kesempatan belajar firman Tuhan malam hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara lewat firman Allah. Namun siapapun kami yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan malam hari ini, mau sungguh-sungguh diarahkan firman Tuhan, mau sungguh-sungguh menuruti setelah disadarkan oleh firman Tuhan, hidup kami akan beroleh damai sejahtera. Hidup kami akan beroleh ketenangan, ketentraman di dalam batin. Dan kami akan beroleh hidup kekal kelak dalam kemuliaan Tuhan. Dan hari ini, jikalau ada mereka yang mendengarkan firman Tuhan bersungguh-sungguh dan timbul iman dalam hati mereka. Kalau engkau sakit, engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau engkau susah, engkau dihiburkan dalam nama Yesus. Kalau engkau lemah, engkau dikuatkan oleh firman Allah dalam nama Yesus. Engkau terikat dalam rupa-rupa keikatan-ikatan
kuasa-kuasa dosa. Bahkan mungkin kau sudah terikat oleh dosa hari ini. Dengar, kuasa firman Tuhan sanggup memulihkan engkau. Dan mulai berdoa kepada Tuhan. Minta anugerah Tuhan kembali. Supaya hidup saudara dan saya penuh damai sejahtera. Hidup damai dengan Tuhan. Menikmati berkat-berkat Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan. Dalam proses penyembuhan Tuhan pulihkan. Terima kasih yang dalam kekurangan Tuhan berkati, cukupkan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan berikan pekerjaan. Yang membutuhkan perjodohan Tuhan berikan jodoh daripada Tuhan. Yang juga menggumuli untuk keturunan Tuhan buka kandungan dan Tuhan berkati berikan kesuburan. Yang percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Engkau maha kuasa. Engkau ajaib bagi orang yang percaya. Makasih. Berkati pekerjaan, usaha, bisnis, dagang setiap jemaat Tuhan. Yang berdagang di rumah, berdagang keliling, bekerja di kantor, di perusahaan. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, perbengkelan, kendaraan. Mari Tuhan menolong. Yang berusaha, baru mulai berusaha, membutuhkan permodalan, perizinan. Tuhan campur tangan, buka jalan. Terima kasih. Rumah tangga Engkau berkati. Berikan anggur cinta kasih pada suami istri anak-anak semua. Berikan kerukunan, keharmonisan dalam hidup rumah tangga. Damai sejahtera shalom turun atas setiap kehidupan rumah tangga. Orang-orang tua kami, para lansia, janda, duda, single parent, mereka yang berjuang sendiri tanpa suami tanpa. Hiburkan dengan penghiburan dari Roh Kudus. Dan hiburkan dengan berkat-berkat pemeliharaan, makan, minum, pakai, ekonomi, keuangan, kebendaan. Mudahkan rezeki setiap jemaat Tuhan. Para suami, berikan takut akan Tuhan, berkati dalam pekerjaan mereka, rezeki yang mereka peroleh. Mereka boleh nikmati dengan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih. Istri juga berikan kekuatan, ketabahan dalam mendampingi. Anak-anak berikan tunduk hormat kepada Tuhan, kepada orang tua. Supaya hidup mereka berbahagia kelak karena Tuhan. Terima kasih program gereja untuk acara memperingati besok Tuhan ada sakramen, baptisan dan perjamuan kudus. Dan juga akan memperingati hari kemerdekaan pada bulan ini. Mari Tuhan hadir di tengah euforia, sukacita kemerdekaan di negeri ini. Kami boleh isi dengan hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Mencintai Tuhan, menyintai negeri ini. Dan berdoa bagi bangsa ini. Supaya bangsa ini, pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini. Tuhan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, staf kementerian yang ada. Lembaga-lembaga tertinggi-tinggi negara, aparatur keamanan berjaga-jaga. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Engkau memberkati, berikan kesejahteraan Tuhan. Karena kesejahteraan negeri, kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami juga. Dan Injil Tuhan bebas diberitakan, Tuhan Yesus dipermuliakan. Rencana-rencana organisasi kami untuk PPG pada bulan September Engkau memberkati Tuhan. Berkati BPD yang ada, berkati BPN dengan departemen yang ada Tuhan, gereja-gereja lokal yang ada di seluruh tanah air kami. Tuhan Yesus memberkati. Program renovasi, dana-dana sudah dikumpulkan, janji iman yang sudah diberikan. Tuhan kembangkan sehingga dana ini boleh melimpah Tuhan. Gereja Tuhan boleh diperbaiki, umat Tuhan boleh bersukacita karena Tuhan. Tuhan Yesus dipermuliakan. Persembahan-persembahan kami yang kami kumpulkan, pujian-pujian yang kami naikkan dari rumah tangga kami menyenangkan hati Tuhan. Dan semua guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Anak-anakmu yang saat ini masih bepergian, belum kembali dari pekerjaan, kumpulkan di rumah semua dengan selamat. Bahwa kami melewati malam hari ini. Bangunkan besok pagi dengan badan yang sehat, dengan umur yang sudah diperpanjang, dengan berkat-berkat yang sudah diperbaharui. Pertemukan kami dalam waktu-waktu yang Tuhan sudah tentukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka kedua belah telapak tangan kita, arahkan hati kita kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantar yang hidup Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom.